Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu kembali dengan Bu Vita pada pelajaran ekonomi kelas 12. Kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya, yaitu kita masih akan belajar tentang pencatatan di siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang mana pada siklus pencatatan atau tahap pencatatan, kemarin kita sudah belajar tentang jurnal umum, di mana jurnal itu adalah tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Nah, tahap pencatatan selanjutnya setelah jurnal umum, jadi kemarin kita meletakkan ke dalam transaksi-transaksi tersebut kita letakkan ke dalam debit dan kredit yang sesuai. Ya, kemarin kita udah belajar di mana debit itu adalah kiri, debit itu kiri, dan kredit itu kanan. Mekanismenya adalah yang berada di sebelah debit atau di sebelah kiri itu adalah harta dan beban, ya kan? Dan yang berada di sebelah kanan itu adalah utang, modal, dan pendapatan. Betul sekali ya. Jadi HB di sebelah kiri, UMP di sebelah kanan. Itu jika posisi normal atau bertambah. Jika posisinya berkurang atau saldonya berkurang, maka diletakkan di posisi sebaliknya. Kemarin kita sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari tahap pencatatan setelah jurnal, yaitu yang namanya adalah posting. Posting. Mungkin kalian sudah sangat familiar sekali mendengar kata-kata posting. Mungkin posting IG, posting di Twitter, Facebook, posting apapun itu sering sekali kan mendengar kata posting. Jadi mengepost atau mempublish sesuatu ke pihak luar gitu kan, posting. Nah, sama dalam akuntansi itu tahapan setelah jurnal, pencatatannya setelah jurnal yaitu posting. Postingnya kemana? Kalau kalian tadi postingnya ke sosmed kan, IG, Twitter, Facebook, dan macam-macam. Nah, kalau di akuntansi, postingnya adalah ke buku besar. Wah, namanya besar. Sebesar apakah dia? Jadi buku besar itu katanya adalah ledger. Jadi postingnya ke ledger atau ke buku besar. Jadi posting itu apa ya? Baik, kita belajar hari ini tentang posting buku besar. Ini adalah sekaligus sebagai tahap terakhir dari tahap pencatatan. Dari kan kita kemarin siklus itu ada 4 tahap, tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan selanjutnya. Nah, di tahap pencatatan itu isinya ada jurnal dan juga posting ini. Untuk posting itu adalah gini. Posting itu adalah kumpulan dari akun-akun sejenis. Jadi sejenis ya, sejenis. Perlu digarisbawahi di sini adalah sejenis. Nah, kata kuncinya itu sejenis. Kenapa dinamakan sejenis? Jadi tak kasih logikanya dulu seperti ini. Logikanya adalah seperti ini. Nah, kemarin kan ini saya pakai jurnal umum yang kemarin, yang Adnoh Motor yang udah kita buat kemarin. Jadi kemarin kita udah buat jurnal seperti ini. Jurnal seperti ini kan. Nah, dari jurnal yang ini, yang segini ini kan campur baur jadi satu kan. Mulai dari transaksi yang tanggal 1 sampai dengan transaksi yang terakhir tanggal 31. Ini kan ada kas yang di debit, ada kas yang di kredit, macam-macam. Campur baur jadi satu seperti ini. Nah, yang namanya posting ke buku besar itu tadi kan mengelompokkan ke dalam akun yang sejenis. Sekarang kita lihat akun yang sejenis. Sejenis dulu di sini, di jurnal umum. Jadi ini tetap meneruskan step atau sistemik ya. Jadi meneruskan dari jurnal yang kemarin kita buat, nah kita posting sekarang. Jadi berurutan. Kita bisa bikin posting, bisa memposting kalau jurnal umumnya udah selesai. Jadi seperti ini. Jadi kita misalnya lihat akun-akun yang sejenis. Misalnya kita mau posting atau bikin akun yang sejenis untuk kas. Ya udah kita lihat kasnya ada di tanggal berapa aja. Ini kas tanggal 1 ada. Hampir almost di semua transaksi itu hampir melibatkan kas. Walaupun ada yang enggak, kalau utang ya enggak ya. Kas, ada lagi ini juga kas. Enggak peduli dia di debit apa di kredit,
ya sejenis, yang penting akun yang sejenis. Kas banyak banget kan, kas. Nah, ini banyak sekali. Ini yang sejenis. Nah, seperti ini kan. Nah, akun-akun yang sejenis seperti ini kemudian kita kelompokkan menjadi satu rumah tersendiri. Nah, bisa dipahami kan sampai ini yang pengelompokan dalam akun sejenis. Jadi, kalau misalnya aku pakai pengandai-andaian, ya, pengandai-andaian. Jadi, posting itu hampir mirip dengan lemari. Dengan lemari atau almari ya, sama ya, dengan lemari. Nah, hampir mirip dengan lemari. Mesti dari kalian semuanya, aku yakin pernah memasukkan baju ke lemari ya, atau mempunyai lemari. Nah, si jurnal umum ini kita ibaratkan ini adalah jemuran baju. Jurnal umum ini jemuran baju ya. Mana kalau kita jemur baju itu kan ada banyak yang kita jemur ya, ada kaos, ada celana, ada kemeja, ada kerudung, mungkin ada kaos kaki dan macam-macam, ada banyak. Nah, inilah yang ada di dalam jurnal umum ini. Kayak jemuran, jadi banyak sekali. Nah, terus habis dicuci terus kita jemur itu, kita masukkan, kita lipat, kita masukkan ke dalam lemari kan biar rapi. Nah, persis kayak gitu. Jadi jurnal umum ini tadi kayak jemuran ya, banyak sekali nih. Kita rapihkan ke dalam satu lemari. Jadi rak-rak dalam lemari itu kan ada rak-rak toh. Nah, kalian memasukkan ke dalam rak-rak di dalam lemari itu kan sesuai dengan temanya dalam tanda kutip. Misalnya t-shirt dijadikan satu biar nanti mudah ngambilnya, seragam dijadikan satu, mungkin daleman dijadikan satu, jilbab dijadikan satu. Nah, kayak gitu kan di dalam lemari itu. Sama persis seperti itu logikanya. Jadi posting itu adalah hampir mirip dengan lemari itu. Jadi di sini ada banyak rak. Nah, dari rak itulah yang disebut sebagai posting. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya ini rak khusus untuk baju t-shirt atau kaos ya, misalnya untuk kaos. Ada lagi rak khusus untuk kemeja. Ada mungkin juga rak khusus untuk jilbab mungkin yang cewek nih. Mungkin ada juga rak khusus untuk apa ya? Daleman apa? Daleman underwear gitu ya misalnya. Nah, sama. Jadi posting itu juga. Jadi nanti ada rak-rak tersendiri per akun. Jadi yang sejenis. Sama seperti tadi kas dikelompokkan dalam satu rak yang sama. Seperti itu. Begitu juga nanti jika ada perlengkapan, kita cari perlengkapan nih misalnya ya. Terus nanti cari lagi ada nggak perlengkapan sampai tanggal 31. Kalau nggak ada, ya udah berarti raknya itu isinya cuma dia doang. Nggak peduli mau isinya 10, mau isinya 1. Yang penting ini dikelompokkan ke dalam akun yang sejenis. Ya, akun yang sejenis seperti ini. Paham ya sampai ini ya? Baik. Nah, terus tujuannya apa kok harus dicatat dalam akun-akun yang sejenis itu? Tujuannya itu nanti mencatat perubahan. Jadi dicatat perubahannya. Yang dicatat perubahan apa? Yang dicatat adalah perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ingat selalu harta itu anak cucunya banyak. Mulai dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung tanah, mesin, kendaraan, macam-macam. Nah, itu nanti berubah nggak kasnya? Jika kita lihat di sini kas di tanggal 1 di debit, terus di tanggal 2-nya di debit lagi, terus tanggal 4-nya di kredit. Nah, berarti kan berkurang seperti itu. Ini berkurang lagi. Nah, nanti di akhir bulan, di akhir periode, kasnya itu tinggal berapa sisanya. Nah, kayak gitu. Jadi dicatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Begitu. Jadi posting itu adalah mengelompokkan akun yang sejenis. Jadi kalau mau pakai logika gampang ya kayak lemari gitu. Jurnal umum kita ibaratkan jemuran. Nah, posting itu adalah lemarinya. Lemari tempat kita mencatat akun-akun yang sejenis seperti ini. Gitu. Nah, terus bentuk-bentuk posting sendiri, bentuk-bentuk buku besar itu macam-macam yang digunakan itu. Banyak, ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama itu adalah bentuk T. Bentuk T ya. Bentuk T dari namanya bentuk T berarti ya T seperti ini. Bentuknya T seperti ini.
T seperti ini. Nah, kayak ini. Jadi bentuk T itu nanti tinggal diisi sesuai ya. Nanti kita cara pengisiannya nanti ya. Kita bentuk-bentuknya dulu aja. Yang pertama bentuk T. Oke, kita note ya. Yang kedua, bentuk skontro atau 2 kolom. Artinya 2 kolom itu artinya adalah ada debit sama kredit sendiri. Jadi 2 kolom itu maksudnya ini. Ini debit. Oh, sorry. Maaf. Jadi ini nih. Nah, undo dulu. Jadi ini 2 kolom itu debit sendiri dan kredit juga sendiri. Nah, jadi ini 2 kolom itu ini ada debit sama kredit. Terus yang ketiga, jadi disendiri-sendirikan, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Ini cuma kayak bentuk T, cuma dia ditambahi dengan tanggal keterangan ref. Tanggal keterangan ref. Terus yang kredit juga sama, tanggal keterangan ref. Nah, ini kayak breakdownan dari yang bentuk T, yang skontro ini. Nah, bentuk yang ketiga adalah bentuk 3 kolom. Bentuk 3 kolom itu artinya ada debit, kredit, dan saldo. Nah, ini ada 3 kolom. Maksudnya itu, ini sama ini, 3 kolom. Terus yang keempat adalah bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom itu adalah debit. Naikin dulu. Nah, ada debit, kredit, dan saldo. Saldonya dipecah lagi menjadi debit sendiri dan kredit sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita buat latihan yang 4 kolom ini. Nah, sekarang bedanya. Yang paling simple, paling sederhana itu adalah bentuk T. Misalnya kita latihan ya, mengelompokkan akun menggunakan bentuk T. Nah, kita latihan yang paling banyak timbul di jurnal tadi adalah kas kan. Cara mengisinya adalah seperti ini. Nama akun kita isi ya sesuai dengan rak yang akan kita bikin. Kan tadi ceritanya dalam lemari ada rak. Nah, kita bikin rak-rakannya dulu. Kita bikin rak yang pertama untuk akunnya kas. Maka di sini kita tulis kas, nama akunnya. Nomor akun, ingat. Makanya dulu selalu kita ingat di pelajaran pertama bahwa urutan nomor akun itu kan ada 5 ya. Ada 5. Jadi yang pertama itu adalah harta. Yang kedua adalah utang. Yang ketiga modal. Yang keempat pendapatan. Dan yang terakhir adalah beban. Ini diingat sampai mati pokoknya. Jadi ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan harus di luar kepala juga bahwa kalau harta ya turunannya banyak banget. Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, bla 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 bla, banyak banget ya. Nah, itu dia nanti nomor akunnya selalu diawali dan harus diawali dengan angka 1 kalau dia kelompok harta. Kas itu kan kelompok harta, berarti nanti harus diawali dengan angka 1 di sini. Padahal harta kan jenisnya ada banyak kan, ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta yang tak berwujud, intangible asset ya. Jadi misalnya dia kelompok harta lancar, current asset. Harta lancar kan ada yang berbentuk kas, piutang, perlengkapan gitu kan. Itu nanti dibagi lagi menjadi misalnya harta lancar itu 1, harta tetap 2, harta tak berwujud 3. Misalnya kas, berarti dia lancar 1. Terus kas kan urutan nomor 1 kan di harta lancar, berarti 1 kayak gitu. Intinya yang paling depan ini. Nah, ini menunjukkan dia kelompok harta. Tuh, kalau yang belakangnya ya nanti tergantung berapa banyak harta yang ada di perusahaan itu. Kalau misalnya kita mau bikin utang ya, misalnya kita mau bikin raknya untuk utang. Misalnya kita bikin ganti nih, kita bikin raknya untuk utang misalnya. Ya udah, kita tulis sini utang. Terus utang itu nomor berapa? Nomor 2 kan? Wes, kita tulis 2. Karena utangnya cuma ada 1 ya berarti 211. Utang usaha. Mungkin nanti kalau ada utang bank ya 212 dan seterusnya. Nah, terus kita pilih nih, ada enggak utang di dalam rak
lemari itu mau diisi utang kan, ya udah kita cari aja utang di jurnal umumnya. Ketemu, oh ini di tanggal 6. Oke, aku kasih highlight yang beda ya. Oke, ini utang. Ada lagi tak? Ada lagi nggak? Cuma ada satu. Yowes, berarti nanti kita tulis di sini utang. Cara menulisnya adalah ya kita manut saja pokoknya apa yang ada di jurnal. Kalau di jurnal utangnya ada di kredit, ini kan di kredit kan, di sebelah kanan kan kredit. Ya nanti kita letakkan di kredit. Kalau nanti utangnya ada di debit, ya kita tulis di debit. Pokoknya kita manut semanut-manutnya pada letak yang ada di jurnal umum. Nah, ndelalai di sini utangnya itu di kredit. Karena di kanan berarti kan dia di kredit. Ingat, debit itu kiri, kredit itu kanan. Ya. Berarti kita letakkan di kredit di sini. Kita letakkan di sini apa namanya? Utang usaha. Ya wes, ditulis utang usaha. Atau mau dicuplik dengan sorry, bukan utang usaha. Kita langsung tulis angkanya karena kita karena kita udah nulis di atas ya untuk nama akunnya. Nah, kita berarti sini langsung nulis nominalnya. Utang di sini berapa jumlahnya? Kita lihat. Oh, nomornya 211 ya. Berarti nanti kita benar nih 211. Utang jumlahnya adalah 700.000 di kredit. Nah, berarti kita tulis di sini 700.000. Nah, cuma seperti itu. Bu, kalau misalnya banyak Bu isinya, ya udah kita tinggal nulis sesuai dengan jumlah akun yang ada di jurnal umum. Kita ganti misalnya ini nanti kita mau bikin untuk kas. Ya wes, kita tulis kasnya semuanya di tanggal berapa aja. Di tanggal 1 ada. Ini apa sih? Juli, berarti 7 ya. 1 Juli, kasnya ada berapa nih? Di debit 8.500.000. Yo, kita tulis di sini 8.500.000. Terus ada lagi enggak kasnya? Oh, tanggal 2 kasnya di debit 1.500.000. Kita tulis tanggal 2 berapa itu? 1.500.000. Tanggal 4 kasnya di kredit 400. Ya, berarti tanggal 4 kita tulis kasnya. Nah, tanggal 4 kita tulis kasnya di kredit 400. Cuma seperti itu bentuk T. Simpel sekali. Simpel banget ya untuk bentuk T. Sampai sini paham ya untuk bentuk T. Ini tadi untuk kas ya. Nanti selesai sampai dengan tanggal 31. Kas sampai tanggal 31 yang dikredit 2.200.000 ini. Diselesaikan. Itu yang bentuk T. Nah, yang bentuk 2 kolom atau bentuk skontro sama saja. Cuma yang 8.500.000, yang 1.500.000, terus yang 400, terus yang berapa ini? Yang 700, yang 6 juta. Ini kita masukkan sesuai debit kreditnya di sini. Nah, misalnya kita mengisi di sini ya. Nama akun misalnya kas. Lagi nggak apa-apa ya untuk contoh kas. Kasnya 111. Nah, yang di debit mana? Tanggal 1 kan? Berarti sini kita tulis tanggal 1. Ini Juli ya. Juli tanggal 1. Kita tulis kasnya karena apa? Kita tulis keterangan singkat. Misalnya karena setoran modal. Ya wes, berarti sini kita tulis setoran modal. Berapa kasnya? 8.500.000. Seperti itu. Terus ada lagi tanggal 2 kasnya di debit lagi. Berarti kita tulis di sini debit tanggal 2. Atas apa? Penerimaan pendapatan. Tulis saja penerimaan pendapatan. Ditulis berapa itu? 1.500.000. Nah, kayak gitu untuk yang skontro atau 2 kolom. Yang bentuk 3 kolom sama juga. Cuma nanti ada saldo di situ, ada sisa di situ. Cara mengisinya adalah seperti ini. Cara mengisinya. Cara mengisinya, misalnya kita kas lagi biar berurutan dan nyambung ya. Misalnya kita bikin rak untuk kas lagi. Itu satu-satu. Tanggal Juli tanggal 1 ya. Juli tanggal 1. Keterangan penerimaan
setoran modal ya, misalnya setoran modal. Oh iya, ref lupa Bu Vita ngasih tahu. Ref ini artinya referensi. Referensi ini artinya diisi dengan dari mana kita memperoleh angka itu atau dari mana kita memperoleh sumber itu. Jadi kita kan memperoleh data-data ini dari jurnal umum kan. Yang mana jurnal umum di sini kan dilalai dia dalam satu muka. Ini kan dalam satu muka, dalam satu halaman. Maka berarti ini hanya halaman satu tok. Nanti lain perkara jika jurnal ini terpisah. Jadi misalnya ada 2 halaman, berarti nanti ada di halaman 1 dan di halaman 2. Misalnya nggak cukup ya, di halaman 15, sudah habis tuh halamannya. Terus kita pindah ke halaman berikutnya, tanggal 16. Berarti nanti jurnalnya itu terpecah menjadi 2 halaman. Berarti nanti ada jurnal umum 1 dan jurnal umum 2, disesuaikan dengan halamannya. Tapi karena ini semua di halaman 1, ya berarti nanti kita isi semua di sini JU1. Artinya berasal referensinya dari jurnal umum 1. Kalau nanti dia di halaman 2 ya berarti jurnal umum 2. Tapi karena ini semua dalam satu halaman, dalam satu muka ya berarti jurnal umum 1. Gitu ya, lupa tadi tak kasih tahu. Terus debit kreditnya adalah sama persis kita letakkan sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Tanggal 1 dia kasnya ada di debit kan, 8.500.000. Ya udah kita tulis 8.500.000. Kredit tak ada. Untuk saldo pertama sama dengan transaksi yang pertama, 8.500.000. Terus lanjut, transaksi di tanggal 2. Tanggal 2 itu kan penerimaan pendapatan ya, kasnya. Berarti tulis saja penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan. Ditulis berapa di sini penerimaan pendapatan? 1.500.000. Kasnya ada 1.500.000. Kita tulis JU1 1.500.000. Nah, kreditnya nggak ada. Saldonya sekarang. Saldo itu kan sisa. Berarti kalau tadi ada 8.500.000, terus ketambahan lagi 1.500.000, berapa jumlahnya? Betul, ada 10 juta di sini. Nah, seperti itu. Kalau nanti dikredit, misalnya tanggal 4 nih, tanggal 4. Tanggal 4 kan kasnya ada di kredit nih, 400. Nah, berarti kita tanggal 4 terjadi apa tahu? Pembelian perlengkapan ya ini ya, karena ada perlengkapan berarti pembelian perlengkapan. Pembelian perkap. Nah, kasnya ada di kredit 400. Ya wes, tadi kan 10 juta. Terus dikredit 400. Kas itu kan takdirnya, wes takdir. Selalu diingat-ingat sampai mati pokoknya. Jadi HB UMP ini kan mekanismenya ya, dimana HB di debit, UMP di kredit. Pokoknya ini diingat-ingat terus sampai besok. Nah, kas itu kan harta. Harta jika saldo normal kan dia di debit kan. Nah, berarti nanti saldonya ini posisi normalnya dia di D. Nah, jika D ketemu D, ini kan 8.500.000, ketemu D, 1.500.000 kan D. D ketemu D, maka ini dijumlahkan. Pokoknya yang satu jenis kelamin. K ketemu K juga dijumlahkan. Tapi jika D ketemu K atau K ketemu D, maka dikurangkan. Nah, kas tadi kan dia saldo normalnya dia di D kan, sesuai dengan takdir ini. Takdir kehidupan si kas itu kan dia di D, debit kalau bertambah. Berarti ini kan anggap aja ini D saldonya itu, saldo D ya. Nah, jika D ketemu D, karena ini posisi awal ya sama ya. Jika D ketemu D, 8.500.000 ketemu 1.500.000 D, maka dijumlah D ya, 10 juta D. Tapi jika ketemu K, 10 juta D, ketemu 400 kredit, beda jenis kelamin kan? DK, KD maka dikurang. 10 juta dikurangi 400. 9.600.000. Nah, saldonya menjadi kurang seperti itu. Gitu. Nah, terus yang bersaldo ganda itu sama, cuma nanti dia membreakdown dari yang bentuk 3 kolom. Jadi kalau yang bentuk 3 kolom itu kan dia
jadi 1 ya saldonya itu D tok. Jadi ibaratnya kita dipaksa tahu kalau saldo kas itu di D, ya harus tahu sebenarnya. Karena takdirnya kas itu di debit. Misalnya kita latihan pakai yang 4 kolom. Kas lagi biar nyambung. Nah, tanggal 1 kas tanggal 1, ingat di sini tanggal 1 Juli itu penerimaan modal ya. Modal. Nah, ini JU1 sumbernya. Terus kasnya tadi kan 8.500.000 di D kan, ini 8.500.000 di D. Wes, kita tulis di sini 8.500.000. Nah, saldo pertama sama ya, di D juga. Sesuai takdirnya tadi. Next, tanggal 2. Tanggal 2 itu penerimaan pendapatan. Kasnya kan ini. Atas pendapatan ya, berarti penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan. Kita tulis di mana? Ya sesuai dengan sini noh. Dia letaknya di apa di sini? 1.500.000 di D. Kita tulis 1.500.000. Nah, ini cuma dibedakan. Nanti saldo normalnya di sini harus, kalau kas nanti kan sampai tanggal 31 banyak banget kan kasnya. Nanti harus di D semua letaknya ini. Letaknya harus di sini semua kasnya itu. Sampai dengan tanggal 31 ini. Nanti letaknya harus di D semua. Kenapa? Karena takdir. Takdir. Ya karena takdirnya kas itu berada di debit. Nah, ini loh takdir. Ini jika bertambah. Kas itu kan harta, ya kan? Tak kasih highlight biar mudah. Kas itu kan harta. Dimana kalau harta bertambah itu dia harus berada di posisi debit. Seperti itu. Jadi kas yo takdirnya harus di D semua di sini. Nanti harus di sini semua. Paham ya? Semoga paham. Nah, jadi nanti kita tinggal mindah-mindahkan. Ya, kita bikin rak-rakan seperti ini, bikin rak-rakan banyak seperti ini. Ya, karena akunnya banyak. Sesuai dengan yang ada di jurnal umum ini, akunnya apa aja. Nanti urutan akunnya dari sini, urutan akunnya. Yang pertama kita selesaikan dulu harta. Urusannya harta apa aja? Ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Nah, kita tulis dulu. Kas. Jadi oke, ini sama seperti yang tadi kita praktek. Oke, misalnya kita mau bikin untuk kas ya, kas. Tadi kan udah nih, nomornya 111. Ya wes, Juli, tanggal 1. Keterangannya tadi apa? Penerimaan modal. Penerimaan modal, gini ya, tak singkat. Refnya JU1, karena sumbernya sama. Di sini. Jadi ini dimasukkan ke sini. 8 juta. Pokoknya ini tempatnya itu manut yang ada di sini. Kita nggak boleh ngewah-wahi yang udah ada di jurnal umum di sini. Terus saldo pertama sama ya, masih sama karena belum ada transaksi. Selanjutnya tanggal kas lagi, karena ingat, karena kita bikinin rak untuk kas, ya kita konsen ke yang kas saja. Nah, kita cari lagi kas yang lainnya. Kas yang lainnya. Di sini tanggal 2 ada kas lagi 1.500.000 untuk penerimaan pendapatan. Tanggal 2 penerimaan pendapatan, biar cepat tak tulis ya. Pendapatan JU1 berapa? Kasnya 1.500.000. Nah, D ketemu D, ingat D ketemu D dijumlahkan berarti 10 juta. Karena kas ini gampang untuk niteni nanti kalau ada soal pilihan ganda, tak kasih shortcutnya atau rumus praktisnya. Jika ada posting khusus untuk kas, ya, kamu langsung saja lihat optionnya A, B, C, D, E. Jika kas itu, maka dia takdirnya nanti harus berada di sebelah debit semua. Kalau ada satu option saja kok yang dia meletas apa? Yang dia ada angka di sini, misalnya di sini ada angka 400.000 misalnya di sini, itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena takdirnya kas itu adalah di debit.
debit sesuai dengan rumus hidup mati tadi ya. Karena takdirnya kas itu ada di debit. Makanya di sini saldonya takdirnya juga harus ada di D semua. Jika ada salah satu saja yang ada di kredit, itu sudah pasti opsi jawabannya salah tanpa kita melihat isinya. Jadi kayak kita mengeliminir jawaban supaya cepat. Baru nanti kita lihat di dalamnya ini. Setelah kita lihat positioningnya atau tempatnya, baru kita lihat di dalamnya. Sama tidak angka-angka di sini dengan yang di jurnal umum di sini, sama tidak dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, nanti kita selesaikan. Kas sudah selesai, kita ke akun yang selanjutnya, perlengkapan. Nah, kita tulis perlengkapan di sini. Piutang ada nggak sih piutang? Karena nomor 2 biasanya piutang. Oh, ada piutang di tanggal 24. Nih, berarti kita bikin untuk piutang. Piutang itu berarti nomornya setelah kas ya, 112. Ya wes, kita tulis karena cuma ada satu piutang di sini. Di kredit. Nah, berarti di sini ini apa? Pelunasan piutang. Ya, pelunasan piutang ya karena kasnya sini berarti pelunasan piutang. Karena di sini dia dikredit, kita manut aja. Dikredit 2.500.000. Nah, kalau seperti itu gimana? Piutang awalnya di debit. Terus iya, di debit apa kredit saldonya? Saldonya ya harus di tanggal 15 ada, Ding. Lupa aku. Oh ya, Bu Vita lupa, maaf. Tanggal 15 ada nih piutang-piutang. Bu Vita kurang cermat. Nih ada piutang. Piutang. Ini piutang ya, berarti ini kita ralat karena ternyata ada biaya. Jadi seperti itu, kita mencermatinya seperti itu. Piutang ada di tanggal 15 sama tanggal berapa, Nak? Tanggal 15 sama tanggal 19 ada. Nah, di sini. Biar beda pakai ini aja. Pakai warna yang lain, Ding. Pink ya. Di sini ada piutang, ada lagi piutang, ada lagi piutang. Nah, seperti itu. Jadi untuk piutang terus kita masukkan di sini tanggal berapa tuh? 15, tanggal 19, tanggal 24. Kita masukkan tanggal 15 dia di D kan? Tanggal 15 dia di D. Ini sesuai dengan ini ya, kita masukkan ini 1 juta di D, ya kita masukkan 1 juta di D. Yang pertama sama 1 juta di D. Terus tanggal 19 piutang ini 4 juta di D. 4 juta. Debit. Yes, D dengan D. D dengan D berarti dijumlahkan. Terus yang tanggal 24 kasnya di kredit. Kasnya di kredit berapa? 2.500.000. Debit dengan kredit. DK, KD, oke, dikurang 5 juta, dikurangi 2.500.000, yes, 2.500.000. Nah, seperti itu cara mempostingnya. Jadi kita mengelompokkan sesuai dengan nama-nama akun yang sejenis. Ya, kalau mau dibikin logika mudah, kayak kita memasukkan ke dalam rak-rak di lemari yang sejenis. Rak itu khusus untuk kas, rak itu khusus untuk piutang, rak itu khusus untuk perlengkapan, dan seterusnya. Semoga bisa dipahami ya. Semoga. Baik. Jangan lupa untuk berlatih dan berlatih terus. Pokoknya jangan bosan untuk berlatih. Karena dengan semakin kita sering latihan, maka kita akan semakin bisa menguasai materi ini. Tuh. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bu Vita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.